slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't Marc Marquez ulang tahun ke-32, dapat hadiah spesial Ducati Panigale V4 dari Gigi Dall'Igna. Marc Marquez merayakan ulang tahunnya yang ke-31 pada 17 Februari kemarin dengan penuh kebahagiaan. Tidak hanya mendapat ucapan selamat dari rekan-rekan dan para penggemarnya, tetapi Marquez juga menerima hadiah spesial dari Ducati. Bos Ducati, Gigi Dall'Igna, secara langsung memberikan kejutan berupa sebuah Ducati Panigale V4 Special Edition kepada sang juara dunia 8 kali tersebut. Hadiah ini semakin mengukuhkan posisi Marquez di tim pabrikan Ducati, menunjukkan betapa tingginya ekspektasi dan kepercayaan tim terhadapnya. Baru saja bergabung, Marquez sudah mendapatkan perlakuan istimewa, yang semakin menegaskan bahwa dirinya menjadi pembalap prioritas di mata Ducati. Kehadiran Marquez di Ducati Lenovo Team sejak awal sudah menjadi perbincangan hangat. Banyak yang beranggapan bahwa Ducati kini memiliki dua bintang besar dalam satu tim, yakni Marquez dan Francesco Bagnaia. Namun, dengan adanya hadiah spesial ini, spekulasi semakin berkembang bahwa Marquez lebih diprioritaskan dalam strategi Ducati untuk MotoGP 2025. Ini adalah cara kami menunjukkan penghargaan kepada Marc yang telah memilih Ducati sebagai rumah barunya. Kami tahu betapa hebatnya dia, dan kami ingin memberikan dukungan penuh agar dia bisa mencapai level terbaiknya, ujar Gigi Dall'Igna dalam pernyataannya. Marquez sendiri mengaku sangat terkejut dan bersyukur atas hadiah tersebut. Saya benar-benar tidak menyangka. Ducati Panigale V4 ini sangat luar biasa. Terima kasih banyak kepada Gigi dan seluruh tim Ducati. Ini adalah awal yang sempurna untuk perjalanan baru saya bersama mereka, kata Marquez dengan senyum lebar. Ducati Panigale V4 Special Edition yang diberikan kepada Marquez bukanlah motor biasa. Motor ini memiliki livery khusus yang terinspirasi dari warna khas Ducati dan ditandatangani langsung oleh Gigi Dall'Igna. Dengan mesin 103 cc yang mampu menghasilkan lebih dari 200 tenaga kuda, Panigale V4 merupakan simbol kekuatan dan kecepatan yang sejalan dengan gaya balap Marquez. Pemberian hadiah ini juga menjadi pesan tersirat bahwa Ducati benar-benar ingin Marquez merasa nyaman dan dihargai di tim. Hal ini tentu menjadi pembeda dari situasi yang ia alami di Honda selama beberapa musim terakhir, di mana Marquez harus berjuang dengan motor yang tidak kompetitif dan sering mengalami cedera. Sejak kepergiannya dari Honda dan bergabung dengan Ducati, banyak yang menduga bahwa Marquez akan langsung menjadi ancaman serius bagi pembalap lain, termasuk rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia. Namun, dengan hadiah spesial ini, muncul pertanyaan besar, apakah Ducati akan lebih memprioritaskan Marquez dibanding Bagnaia? Bagnaia, yang telah memberikan 2 gelar juara dunia untuk Ducati, tentu tidak akan tinggal diam melihat perhatian lebih yang diberikan kepada Marquez. Meskipun ia tetap berstatus sebagai pembalap utama Ducati, kedatangan Marquez jelas mengubah dinamika dalam tim. Saya tahu bahwa saya harus bekerja lebih keras tahun ini. Ducati sekarang memiliki 2 pembalap yang sangat kuat, dan saya akan memberikan yang terbaik untuk mempertahankan gelar saya, kata Bagnaia dalam sebuah wawancara. Marquez kini semakin percaya diri menyambut musim MotoGP 2025. Tes pramusim di Buriram menunjukkan bahwa ia bisa langsung beradaptasi dengan Desmosedici GP24. Kecepatan dan kestabilan yang ia tunjukkan membuat banyak pihak percaya bahwa dirinya adalah kandidat kuat peraih gelar juara dunia tahun ini. Ducati, di sisi lain, memiliki misi besar untuk mempertahankan dominasinya di MotoGP. Dengan 2 pembalap kelas dunia dalam satu tim, mereka memiliki peluang besar untuk kembali mendominasi musim ini. Marc adalah salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Kami percaya dia bisa membantu Ducati semakin kuat dan mendominasi MotoGP, ujar Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo. Marc Marquez merayakan ulang tahunnya ke-31 dengan cara yang luar biasa. Hadiah spesial dari Gigi Dall'Igna berupa Ducati Panigale V4 Special Edition menunjukkan betapa besarnya dukungan yang diberikan oleh tim Ducati kepadanya. Keputusan Ducati untuk memberikan hadiah eksklusif ini memunculkan berbagai spekulasi, terutama mengenai posisi Marquez dalam tim. Apakah ia akan menjadi pembalap prioritas dibandingkan Bagnaia? Atau ini hanya sekadar bentuk apresiasi bagi salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP?
Yang jelas, Marquez kini berada dalam posisi yang menguntungkan. Dengan motor kompetitif dan dukungan penuh dari Ducati, kebangkitannya di MotoGP 2025 semakin nyata. Persaingan di grid MotoGP tahun ini dipastikan akan semakin panas, dan Marquez siap membuktikan bahwa dirinya masih layak berada di puncak. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Jorge Lorenzo legenda Ducati kagum, hasil akhir tes MotoGP Thailand 2025, Marc Marquez sukses jinakan Desmosedici P24 Hybrid, tinggalkan Francesco Bagnaia. Pada hari kedua tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Chang, Buriram, Thailand, Marc Marquez kembali menunjukkan dominasinya dengan mencatat waktu tercepat 1 menit 28,855 detik. Prestasi ini menempatkannya di puncak klasemen tes, mengungguli adiknya, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua dengan selisih 0,179 detik. Sementara itu, Marco Bezzecchi memberikan kejutan dengan membawa Aprilia RS GP ke posisi ketiga, mencatat waktu 1 menit 29,060 detik. Pedro Acosta dari KTM Factory Racing menempati posisi keempat, dan juara dunia bertahan, Francesco Bagnaia, melengkapi 5 besar dengan selisih setengah detik dari rekan setimnya, Marc Marquez. Performa impresif Marc Marquez dalam menjinakkan Ducati Desmosedici GP24 Hybrid menarik perhatian banyak pihak, termasuk legenda Ducati, Jorge Lorenzo. Lorenzo, yang pernah membela tim pabrikan Ducati, mengungkapkan kekagumannya terhadap adaptasi cepat Marquez dengan motor tersebut. Ia menyebut bahwa Marquez adalah seorang atlet yang luar biasa, dan yakin bahwa kolaborasi antara Marquez dan Ducati akan menghasilkan prestasi gemilang di musim 2025. Tes pramusim di Buriram ini menjadi ajang penting bagi para pembalap dan tim untuk menguji performa serta mencari setelan terbaik sebelum musim dimulai. Marc Marquez, yang sebelumnya mengalami masa-masa sulit akibat cedera, kini tampak kembali ke performa puncaknya. Adaptasinya yang cepat dengan Desmosedici GP24 Hybrid menunjukkan bahwa ia siap bersaing memperebutkan gelar juara dunia musim ini. Alex Marquez juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Setelah sebelumnya tampil impresif di tes pramusim Sepang, kini ia kembali membuktikan kemampuannya di Buriram. Dengan dukungan tim Gresini Racing dan performa solid di atas Ducati GP24, Alex berpotensi menjadi salah satu penantang serius di musim 2025. Sementara itu, Marco Bezzecchi yang kini membela Aprilia Racing Team, memberikan kejutan dengan menempati posisi ketiga. Performa apiknya bersama Aprilia RS GP menunjukkan bahwa tim ini telah membuat kemajuan signifikan dalam pengembangan motor mereka. Bezzecchi menyatakan kepuasannya dengan hasil tes ini dan optimis menghadapi musim yang akan datang. Pedro Acosta, rookie yang baru naik ke kelas MotoGP, juga menunjukkan performa menjanjikan dengan menempati posisi keempat. Pembalap muda asal Spanyol ini berhasil menyesuaikan diri dengan cepat di kelas utama dan siap bersaing dengan para pembalap senior. Di sisi lain, Francesco Bagnaia mengalami beberapa kendala selama tes ini. Meskipun demikian, juara dunia bertahan ini tetap optimis dan yakin bahwa timnya akan menemukan solusi sebelum musim dimulai. Bagnaia menekankan pentingnya kerja sama tim dalam mengatasi tantangan yang ada dan siap memberikan yang terbaik di balapan mendatang. Tes pramusim ini juga menjadi momen penting bagi Ducati dalam menentukan spesifikasi mesin yang akan digunakan. Setelah melalui berbagai evaluasi, tim memutuskan untuk menggunakan mesin GP24 Hybrid, yang dianggap lebih stabil dan sesuai dengan gaya balap para pembalapnya. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan konsistensi performa sepanjang musim. Selain itu, tes di Buriram juga menyoroti persaingan antar pabrikan. Dengan hadirnya berbagai tim seperti Ducati, Aprilia, KTM, Honda, dan Yamaha di posisi 10 besar, menunjukkan bahwa kompetisi musim 2025 akan sangat ketat. Setiap tim berusaha memaksimalkan potensi motor dan pembalapnya untuk meraih hasil terbaik. Jorge Lorenzo, yang pernah meraih kesuksesan bersama Ducati, memberikan pandangannya mengenai persaingan musim ini. Ia menilai bahwa dengan kehadiran Marc Marquez di tim pabrikan Ducati, persaingan internal antara Marquez dan Bagnaia akan menjadi sorotan utama.
Lorenzo percaya bahwa kompetisi sehat antara keduanya akan mendorong tim untuk terus berkembang dan meraih hasil maksimal. Selain itu, Lorenzo juga mengomentari perkembangan tim-tim lain seperti Aprilia dan KTM. Ia mengakui bahwa kedua tim tersebut telah menunjukkan peningkatan signifikan dan berpotensi menjadi penantang serius bagi Ducati dan Yamaha. Menurutnya, keberagaman pabrikan yang kompetitif akan membuat musim 2025 semakin menarik untuk disaksikan. Dengan hasil tes pramusim yang positif ini, para penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan dimulainya musim 2025. Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Marc Marquez dapat melanjutkan dominasinya dan meraih gelar juara dunia bersama Ducati, ataukah akan ada kejutan dari pembalap lain yang siap merebut mahkota juara. Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, musim 2025 menjanjikan aksi balap yang spektakuler dan persaingan yang ketat di setiap seri. Selain persaingan antar pembalap, faktor teknis seperti pengembangan motor dan strategi tim akan memainkan peran krusial dalam menentukan hasil akhir musim. Tim-tim dengan adaptasi terbaik terhadap regulasi dan kondisi balapan akan memiliki keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, kerjasama antara pembalap, insinyur, dan manajemen tim menjadi kunci sukses di musim yang penuh tantangan ini. Dengan berbagai dinamika yang terjadi selama tes pramusim, MotoGP 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah balap motor. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Marc Marquez kembali jadi yang tercepat tes hari kedua di Buriram, Thailand, jelang MotoGP 2025, bikin bos Ducati bangga. Pada hari kedua tes pramusim MotoGP 2025 di sirkuit internasional Buriram, Thailand, Marc Marquez menunjukkan performa gemilang dengan menjadi pembalap tercepat. Mengendarai Ducati Desmosedici GP24 milik tim Ducati Lenovo, Marquez mencatatkan waktu 1 menit 28,855, hanya terpaut 0,155 detik dari rekor lap yang ditorehkan Francesco Bagnaia pada tahun 2024. Posisi kedua ditempati oleh adiknya, Alex Marquez, yang membela tim Gresini Racing dengan motor Ducati GP24. Alex mencatatkan waktu 1 menit 29,034, hanya 0,179 detik di belakang Marc. Sementara itu, pendatang baru Pedro Acosta dari tim KTM Factory Racing berhasil menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 29,133. Performa impresif Marc Marquez ini tidak hanya membuktikan kemampuannya dalam menjinakkan mesin Desmosedici GP24 yang dikenal ganas, tetapi juga membuat General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, merasa bangga. Dall'Igna sebelumnya menyatakan keyakinannya bahwa masalah kualifikasi yang dialami Marquez akan segera teratasi setelah bergabung dengan tim resmi Ducati. Setelah tes di Malaysia, Marquez menunjukkan peningkatan signifikan dalam time attack, yang menjadi modal penting untuk mengejar gelar juara di musim 2025. Tes pramusim di Buriram ini menjadi ajang bagi para pembalap dan tim untuk menguji performa motor serta mencari setelan terbaik sebelum musim dimulai. Marc Marquez, yang sebelumnya mengalami masa-masa sulit akibat cedera, kini tampak kembali ke performa puncaknya. Adaptasinya yang cepat dengan Desmosedici GP24 menunjukkan bahwa ia siap bersaing memperebutkan gelar juara dunia musim ini. Alex Marquez juga menunjukkan peningkatan yang signifikan. Setelah sebelumnya tampil impresif di tes pramusim Barcelona dan Sepang, kini ia kembali membuktikan kemampuannya di Buriram. Dengan dukungan tim Gresini Racing dan performa solid di atas Ducati GP24, Alex berpotensi menjadi salah satu penantang serius di musim 2025. Sementara itu, Pedro Acosta, yang baru saja naik ke kelas MotoGP, menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pendatang baru. Meskipun sempat mengalami kecelakaan tanpa cedera serius pada hari sebelumnya, Acosta mampu bangkit dan mencatatkan waktu yang kompetitif. Penampilannya ini menegaskan bahwa ia siap bersaing dengan para pembalap senior di kelas utama. Di sisi lain, juara dunia bertahan Francesco Bagnaia mengalami hari yang kurang memuaskan.
Setelah menunjukkan performa kuat di Sepang, Bagnaia menghadapi berbagai masalah mekanis di Buriram dan hanya mampu mencatatkan waktu 1 menit 29,378, terpaut setengah detik dari Marquez. Meskipun demikian, Bagnaia tetap optimis dan berharap dapat memperbaiki performanya di hari-hari tes berikutnya. Tes pramusim ini juga menjadi momen penting bagi Ducati untuk menentukan pilihan antara model GP24 dan GP25. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, menyatakan bahwa mereka saat ini menggunakan mesin GP24 karena dianggap lebih membantu, terutama dalam hal pengereman. Performa impresif dari kedua Marquez dengan GP24 semakin menguatkan preferensi terhadap model ini, meskipun GP25 menawarkan beberapa peningkatan. Secara keseluruhan, hasil tes di Buriram menunjukkan dominasi Ducati, dengan 6 motor mereka menempati posisi 6 besar. Hal ini mengingatkan pada dominasi serupa yang terakhir kali terjadi pada tahun 1997 oleh Honda. Namun, dengan kompetisi yang semakin ketat dan tim-tim lain yang terus berbenah, musim 2025 diprediksi akan menjadi salah satu musim paling menarik dalam sejarah MotoGP. Dengan performa impresif dari para pembalap dan perkembangan positif dari tim, para penggemar MotoGP di seluruh dunia menantikan dimulainya musim 2025. Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah Marc Marquez dapat melanjutkan dominasinya dan meraih gelar juara dunia dengan Ducati, ataukah akan ada kejutan dari pembalap lain yang siap merebut mahkota juara. Hanya waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti, musim 2025 menjanjikan aksi balap yang spektakuler dan persaingan yang ketat di setiap seri. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Marc Marquez kuasai sesi tes pramusim MotoGP 2025 di Buriram. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menunjukkan performa impresif dalam sesi tes pramusim MotoGP 2025 yang digelar di sirkuit Buriram, Thailand, pada Rabu, 12 Februari 2025. Marquez berhasil menjadi yang tercepat pada sesi sore dengan catatan waktu 1 menit 29,184 detik, mengungguli para rivalnya di lintasan. Hari pertama tes pramusim MotoGP 2025 diwarnai dengan berbagai kejutan, terutama dari dua pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia dan Marc Marquez. Keduanya dikabarkan hanya menggunakan motor tahun lalu, Desmosedici GP24, tanpa ada pengujian mesin baru, sasis baru, maupun aerodinamika baru yang sempat dicoba pada sesi tes sebelumnya di sirkuit Sepang, Malaysia. Reporter MotoGP, Jack Appleyard, mengonfirmasi bahwa Ducati tidak membawa inovasi terbaru ke Buriram. Baik Bagnaia maupun Marquez hanya bekerja dengan GP24. Mesin baru, sasis baru, dan aero baru telah hilang dari Sepang, ujar Appleyard, seperti dikutip dari Crash.net. Meski hanya mengandalkan motor versi tahun lalu, performa Marquez dan Bagnaia tetap kompetitif. Pada sesi awal, keduanya mampu menempati posisi 10 besar. Marquez bahkan mengakhiri sesi pertama di posisi keempat dengan hanya terpaut 0,262 detik dari pembalap tercepat saat itu, Alex Marquez, yang membela tim Gresini Racing. Sementara itu, Bagnaia menempati posisi ketujuh. Hari pertama tes di Buriram diwarnai dengan suhu panas yang mencapai 35 derajat Celcius, memberikan tantangan tambahan bagi para pembalap dan tim dalam mengatur strategi pengujian motor. Sesi tes juga diwarnai insiden ketika Joan Mir mengalami kecelakaan. Beruntung, pembalap Honda tersebut tidak mengalami cedera serius dan dapat kembali ke paddock tanpa masalah berarti. Di sisi lain, rekan setimnya, Luca Marini, mencatat hasil terbaik untuk Honda dengan performa yang cukup stabil sepanjang sesi tes. Seiring berjalannya sesi sore, Marc Marquez menunjukkan peningkatan signifikan dalam catatan waktunya. Setengah jam sebelum sesi berakhir, Marquez berhasil naik ke posisi kedua, hanya terpaut 0,126 detik dari Alex Marquez yang masih memimpin. Namun, menjelang akhir sesi, kejutan terjadi. Marc Marquez sukses mencatatkan waktu terbaik dan menggeser posisi sang adik, Alex Marquez. Dengan keunggulan hampir 0,4 detik, Marquez memastikan dirinya sebagai pembalap tercepat pada hari pertama tes pramusim di Buriram.
Salah satu hal yang masih menjadi tanda tanya dalam tes ini adalah apakah Ducati Lenovo menggunakan sepenuhnya motor GP24 atau kombinasi dengan teknologi baru dari GP25 dalam bentuk hybrid. Pasalnya, tes di Buriram dianggap sebagai momen krusial bagi pabrikan seperti Ducati, KTM, dan Aprilia dalam menentukan spesifikasi mesin yang akan digunakan pada musim 2025 dan 2026. Ducati dikenal sebagai tim yang selalu berinovasi dalam hal aerodinamika dan performa mesin. Namun, keputusan untuk hanya menggunakan GP24 dalam tes kali ini menimbulkan spekulasi apakah mereka tengah merancang strategi tersendiri menjelang musim baru. Bagnaia, yang juga tampil cukup solid, tampak tidak terlalu memaksakan diri untuk mencatatkan waktu tercepat. Ia fokus pada pengumpulan data dan pengujian setelan motor, yang kemungkinan besar akan menjadi dasar bagi Ducati dalam pengembangan lebih lanjut. Tes pramusim di Buriram memberikan gambaran awal mengenai peta persaingan di MotoGP 2025. Ducati masih menjadi tim yang dominan, namun pabrikan lain seperti KTM dan Aprilia juga diprediksi akan memberikan perlawanan sengit. Keberhasilan Marc Marquez menjadi yang tercepat di hari pertama tentu memberikan sinyal kuat bahwa ia siap untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia di musim ini. Setelah kepindahannya ke Ducati Lenovo, banyak yang menantikan apakah Marquez dapat kembali ke performa terbaiknya dan menantang dominasi Francesco Bagnaia. Dengan masih tersisa beberapa hari lagi dalam rangkaian tes pramusim, para pembalap dan tim masih memiliki kesempatan untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan. MotoGP 2025 menjanjikan persaingan yang lebih ketat dan menarik, terutama dengan banyaknya perubahan strategi dan adaptasi teknologi yang dilakukan oleh masing-masing tim. Hari kedua tes pramusim di Buriram akan menjadi ajang yang lebih menarik untuk melihat apakah Marquez dapat mempertahankan dominasinya atau justru ada kejutan dari pembalap lain yang mampu mencatatkan waktu lebih baik. Semua mata kini tertuju pada Ducati Lenovo dan strategi mereka untuk menghadapi musim baru yang penuh tantangan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Tukar Davide Tardozzi, Ducati bakal gunakan mesin lama untuk MotoGP 2025. Menjelang tes pramusim Thailand, Ducati dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk MotoGP 2025. Tim pabrikan asal Italia itu disebut-sebut akan tetap menggunakan mesin Desmosedici GP24 dibandingkan mengadopsi versi terbaru, yakni Desmosedici GP25. Keputusan ini dipicu oleh berbagai evaluasi yang dilakukan selama pengujian, di mana dua pembalap utama mereka, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, menemukan sejumlah kelemahan pada GP25 dibandingkan dengan pendahulunya. Faktor utama yang menjadi perhatian adalah performa pengereman dan kemampuan menikung motor terbaru Ducati tersebut. Ducati awalnya telah mengembangkan mesin baru untuk musim 2025 guna meningkatkan performa secara keseluruhan. Namun, dalam serangkaian uji coba, baik Marquez maupun Bagnaia merasakan bahwa Desmosedici GP25 tidak menawarkan peningkatan signifikan dibandingkan GP24. Justru, mereka mengalami kesulitan dalam pengereman dan kestabilan saat masuk ke tikungan, dua aspek krusial dalam kompetisi MotoGP. Hal ini menjadi pertimbangan besar bagi Ducati karena regulasi baru mengharuskan tim memilih spesifikasi mesin yang akan digunakan selama 2 musim ke depan tanpa ada pengembangan lebih lanjut. Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, akhirnya membongkar keputusan yang tengah dipertimbangkan oleh pabrikan asal Borgo Panigale tersebut. Dalam sebuah wawancara, ia mengungkapkan bahwa Ducati tidak ingin mengambil risiko besar dengan menggunakan mesin baru yang belum terbukti lebih baik dari generasi sebelumnya. Kami telah melakukan berbagai pengujian dan mendapatkan banyak masukan dari pembalap kami. Ada beberapa aspek dari GP25 yang tidak memberikan keuntungan signifikan dibandingkan GP24. Oleh karena itu, kami masih mempertimbangkan opsi terbaik untuk musim depan, ujar Tardozzi. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak mengingat Ducati biasanya selalu membawa inovasi terbaru untuk tetap unggul di persaingan MotoGP. Namun, dengan adanya pembekuan pengembangan mesin selama 2 musim ke depan, mereka harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan.
Jika mereka memilih GP25, maka tidak ada kesempatan untuk melakukan perubahan signifikan hingga tahun 2027. Oleh karena itu, Ducati cenderung ingin memastikan bahwa mesin yang digunakan benar-benar optimal sebelum memutuskan spesifikasi final. Salah satu alasan utama Ducati mempertimbangkan untuk tetap menggunakan GP24 adalah karena motor tersebut telah terbukti sangat kompetitif. Pada musim 2024, GP24 mendominasi berbagai seri dengan catatan kemenangan yang impresif. Bagnaia dan Marquez merasa nyaman dengan karakteristik GP24, terutama dalam hal pengereman dan kestabilan saat menikung. Jika Ducati tetap menggunakan GP24 untuk musim 2025, mereka dapat memaksimalkan keunggulan yang sudah dimiliki tanpa harus menghadapi risiko besar dari motor baru yang belum terbukti keunggulannya. Meski begitu, Ducati masih memiliki waktu sebelum memutuskan spesifikasi final yang akan mereka gunakan dalam 2 musim ke depan. Tes pramusim di Thailand akan menjadi momen krusial bagi Ducati untuk melakukan evaluasi terakhir. Jika dalam tes tersebut mereka menemukan bahwa GP25 bisa memberikan peningkatan signifikan, maka tidak menutup kemungkinan mereka tetap memilih motor baru tersebut. Namun, jika hasilnya masih menunjukkan bahwa GP24 lebih unggul, maka Ducati hampir pasti akan tetap menggunakan spesifikasi mesin lama untuk MotoGP 2025 dan 2026. Langkah Ducati ini mengingatkan pada strategi yang pernah digunakan beberapa tim di masa lalu. Beberapa pabrikan terkadang memilih untuk tetap menggunakan spesifikasi motor yang lebih stabil daripada mengambil risiko dengan motor baru yang belum teruji sepenuhnya. Dalam situasi seperti ini, kestabilan dan kepercayaan diri pembalap menjadi faktor utama dalam menentukan performa di lintasan. Oleh karena itu, Ducati lebih mengutamakan keseimbangan antara inovasi dan keandalan agar tetap kompetitif di kejuaraan. Keputusan akhir Ducati akan sangat memengaruhi jalannya musim 2025 dan 2026. Jika mereka tetap menggunakan GP24, maka tim-tim pesaing seperti Yamaha, KTM, dan Aprilia mungkin melihat ini sebagai kesempatan untuk mengejar ketertinggalan. Namun, jika Ducati mampu memaksimalkan potensi GP24 dengan pengaturan yang lebih baik, mereka masih bisa mempertahankan dominasinya di MotoGP. Semua mata kini tertuju pada tes pramusim Thailand, di mana Ducati akan membuat keputusan final mengenai masa depan mesin mereka.